شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah itu babnya bab jujur ya. Hadisnya hadis ketiga kalau tidak salah. Jadi ini hadis ketiga. Jadi bab jujur ini ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis dan ini adalah hadis yang ketiga, yaitu dari An Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam. Kalau halamannya 46. Halamannya 46. Nah, baik. Ini bab jujur. Tapi ini nampaknya hadisnya spesifik sekali, yaitu jujur dalam perdagangan. Jujur dalam perdagangan. An Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, berkata Hakim bin Hizam, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani, 2 orang penjual dan pembeli, kan berpasangan ya, penjual dan pembeli itu 2 orangnya namanya al-bayyi'ani. Bil khiyar, itu masih dalam masa khiyar. Masa khiyar itu masa memilih antara meneruskan perdagangannya atau mengcancel perdagangannya. Jadi kalau bahasa kita masih nyang-nyangan. Ini lanjut apa tidak jadi ya, itu masih nyang-nyangan. Nah, jadi penjual dan pembeli itu masih dalam masa khiyar, yaitu bisa lanjut sampai deal atau di cancel malam yatafarraqo, sepanjang keduanya belum berpisah. Maksudnya begini, seorang mengatakan ya udah saya berani harganya 50.000 ya sudah, terus barang diterima oleh pembeli, uang diterima oleh penjual, terus berpisah loh. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ya tidak ada masa khiyar, Jadi masa khiyar tuh masih di tempat, belum terjadi serah terima. Kalau sudah terjadi serah terima ya itu belum masa khiyar. Nah, sudah ter-FA. Kalau sudah serah terima ya sudah tidak ada masa khiyar. Nah, masa khiyar itu adalah masih dalam tawar menawar, belum selesai. Kalau sudah selesai, sudah serah terima, itu masa khiyarnya itu sudah habis. Ya, baik. Fa'in sodako, maka apabila keduanya itu jujur. Ini kalau disebut keduanya jujur, masa begini. Di masa dahulu itu uang ya, itu pakai dinar sama dirham. Nah, dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak gitu ya. Nah, kalau barang yang besar-besar itu lebih enak pakai dinar. Kalau barang yang sedengan itu enak pakai dirham. Tapi kalau barangnya kecil sekali itu namanya fulus. Fulus itu tembaga. Di mata uang tembaga. Zaman dulu begitu ya. Jadi kalau fulus itu mata uang yang kecil. Kalau yang dinar, dirham itu namanya nuput. Nah, itu. Nah, bisa jadi kalau mata uangnya itu dinar atau dirham,
itu kan ada namanya pemalsuan. Nah, ada pemalsuan. Ya kalau sekarang kan ada namanya uang palsu. Nah, itu ya. Nah, pun pula dinar itu juga bisa jadi tidak semestinya. Bisa jadi memang dinarnya itu pecah. Kelihatannya itu bagus tapi ternyata baliknya pecah. Itu kan berarti kan si pembeli tidak jujur karena dinarnya itu sebenarnya pecah. Nah, tapi diberikan misalnya dibalik itu kan enggak oh ini api padahal di ini padahal baliknya itu pecah misalnya. Nah, baik. Atau malah uangnya palsu, dinarnya hanya lapisan saja kan palsu. Nah, kalau penjual jujur ya, misalnya timbangannya itu jujur, terus jenisnya ya sesuai barang yang dijual. Ini asli, tapi ya benar-benar asli, tidak kok aspal ya. Aspal apa ya? Asli tapi palsu, atau KW atau KW. Jadi kalau KW ya bilang saja KW. Ini KW Pak. Tulisannya memang ini merek terkenal, misalnya Adidas, tapi ini bukan Adidas yang impor, ini Adidas buatan Tangerang, tapi persis sama Pak. Nah, itu jujur. Nah, itu gitu. Jadi bukan ini asli tapi enggak. Nah, itu namanya tidak jujur. Ini jujur tuh bisa dua-duanya, penjual maupun pembeli. Nah, kalau keduanya jujur, bagiana dan keduanya menjelaskan. Kalau penjual ya menjelaskan apa adanya barang dagangannya. Kalau pembeli ya menjelaskan apa adanya uang yang digunakan. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan burika lahuma, maka diberkati untuk keduanya. Diberkati fi bai'ihima, dalam jual beli keduanya. Jadi jual belinya barokah, penjualnya juga mendapat keberkahan, pembelinya itu juga dapat keberkahan. Itu kalau keduanya jujur, keduanya itu menjelaskan apa adanya. Wa in katama, kalau keduanya itu menyembunyikan, ngumpetke sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Nah, wa kadzdzaba, dan keduanya berdusta, muhiqat, maka akan dihapus barokatu bai'ihima, berkah dari perdagangan keduanya. Jadi kata kuncinya ya itu adalah fa'in soddaqo. Nah, fa'in soddaqo, kalau keduanya jujur ya, itu diberkahi perdagangannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik itu hadisnya ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, baik, mungkin kita lihat dulu rawi ya, mungkin saya agak-agak ingat ya, tentang rawinya ya, Hakim bin Hizam. Di Hakim bin Hizam itu seorang perawi hadis yang usianya itu nanti sampai sepuh, Dulu ketika masih muda ya, masih nom-noman, punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu apa? Itu kalau ketemu Nabi itu minta sesuatu, ya Rasul ada ini, ada itu. Nah, itu ceritanya jaluan. Zaman dulu, waktu zaman saya nom-noman, ya. Nah, terus Nabi sekali, dua kali, ya. Terus Nabi hanya ya sebagai seorang pendidik, kan? Nabi seorang pendidik, sebagai seorang pembinanya mengatakan pada Hakim, gitu ya, mengatakan, wahai Hakim, istilahnya apa? Ya tidak sepatutnya lah kalau Muslim itu meminta, tidak sepatutnya meminta. Ya nanti keberkahan barang yang diminta itu mungkin tidak ada. Nah, itu keberkahannya tidak ada. Nah, kemudian beliau mengingat-ingat wejangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti beliau sampai tua ya. Tapi memahami sampai ini ya, sampai memahaminya itu sampai ekstrim banget tuh. Masa begini, sudah tua itu ya, misalnya beliau naik kendaraannya bukan kok motor, bukan itu, misalkan kuda atau apa. Terusnya barangnya jatuh,
sampai dia minta tolong aja nggak mau. Ya, sampai begitu ya. Tapi ini istilahnya ya hanya untuk itu saja. Yang dimaksud tentunya tidak sampai untuk itu maksudnya meminta, dapat meminta barang. Tapi ini maksudnya saking ininya, saking berkesannya sabda Nabi itu sampai nanti beliau usia sepuh itu sampai meminta tolong orang pun tidak mau. Ya, sampai begitunya. Nah ini apa itu? Cuman yang jadi titik tekan ya minta sesuatu, minta barang. Nah itu dinasihati oleh Nabi, wahai hakim, ya tidak sepatutnya lah, intinya begitu ya. Tidak sepatutnya orang Muslim itu minta, tidak sepatutnya. Jadi kita kalau maksudnya Nabi mendidiknya, membinanya untuk qanaah, menerima apa yang Allah rezekikan kepadanya. Jadi tidak milik orang lain. Terus orang lain minta apa. Nabi mendidik, jangan begitu. Ini sedikit biografi dari Hakim bin Hizam. Itu sedikit begitu. Nah, baik. Kemudian ini hukum ini ya. Hukum khiyar. Nah, khiyar masa khiyar itu khiyar itu adalah pedagang dan pembeli itu masih bisa meneruskan atau mengcancel. Jadi belum terlaksana. Nah, kalau sudah terlaksana itu berarti mengikat ya sudah tidak ada masa khiyar. Nah, kapan itu menjadi mengikat? Namanya munjaz ya. Kalau sudah mengikat itu namanya munjaz. Sudah mengikat ya. Itu kalau sudah terjadi serah terima. Kalau serah terima apa itu istilahnya, terus penjual pembeli membicarakan hal lain dengan hal lain. Saya dengan lain, ya sudah diberi kwitansi terus menerima barang terus ngomong masalah perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Misalnya ngomong, Pak Purbaya begini ya beda sama Mulyani, misalnya begitu. Sudah tidak ngomong tentang perdagangannya. Berarti ya sudah sudah meneguhkan bahwa khiyarnya sudah habis. Maksud masa bisa memilih bisa habis. Nah, itu kalau hadis ini itu ya, itu khiyarnya itu khiyar majelis. Nah, dalam perkembangannya para ulama menetapkan ada khiyar-khiyar yang lain. Karena setiap barang itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Setiap barang itu punya ciri yang berbeda-beda. Ada ada barang yang memang itu istilahnya tidak ada quality controlnya. Kalau barang-barang pabrikan sekarang itu ada namanya quality controlnya, sehingga disegel. Nah, kalau sudah disegel itu sudah dijamin perihal spek dari barang tersebut. Namun demikian pihak produsen itu masih memberi layanan namanya purna jual. Nah, nanti misalkan yang kita kenal dengan nama garansi. Nah, itu biasanya begitu kan. Jadi kalau misalnya kita beli barang itu istilahnya pihak penjual itu ngasih garansi. Kadang-kadang ada garansi toko, tapi kadang-kadang garansi pabrik. Nah, nanti begini, garansi toko nanti istilahnya ada semacam perjanjian. Itu enek hal yang tidak bisa berjalan baik, nanti toko menggaransi, itu namanya garansi toko. Ada namanya garansi pabrik. Nah, itu nanti tergantung garansinya. Garansinya itu apa? Mau didandani saja. Nah, ada yang kalau nggak fungsi dikembalikan. Nah, ada yang dikembalikan
diganti dengan yang lain, itu namanya perkembangan dari masa khiyar. Jadi maksudnya begini, kan perdagangan itu aslinya kan kalau sudah terjadi itu ya sudah terlaksana. Nah, tapi syariat memberi kelonggaran namanya khiyar, yaitu tidak dianggap terlaksana 100%, masih bisa dikiuk-kiuk ya, dikembalikan dan sebagainya, dikiuk-kiuknya. Nah, diantaranya adalah dengan garansi. Nah, garansi itu nanti orang mengenal namanya khiyar aib, masa khiyar karena ada cacat dari barang. Nah, kalau ini khiyar majelis, ya itu masa khiyarnya ketika penjual dan pembeli itu masih ada di majelis. Selesai itu kalau sudah terjadi serah terima, itu namanya khiyar majelis. Nah, kemudian ada perkembangannya ya. Selain ada khiyar majelis tadi sudah kita singgung, ada namanya khiyar aib. Nah, khiyar aib itu kalau dalam perdagangan sekarang itu namanya garansi. Jadi kalau begitu ya, penjual pembeli ketika masih ada garansi itu masih bisa dikiak-kiuk. Misalnya aja ya, ini memang cacat betul dari pabriknya, ini mungkin yang quality controlnya tidak teliti, ya udah diganti ya, itu kan. Tapi tidak kok di cancel, tapi diganti. Nah, diganti dengan barang yang lain. Nah, itu namanya khiyar aib. Jadi nanti menghilangkan cacatnya, itu dalam perkembangan fikihnya tuh begitu. Kalau ini kan khiyar majelis ya, terus nanti ada khiyar aib. Nah, khiyar aib itu kayak garansi. Nah, ibu yang dirahmati Allah, maka kita kalau perdagangan ya itu ya memang harus memperhatikan masalah khiyar ini, supaya kita istilahnya saling legowo antara penjual dan pembeli. Nah, kalau barang-barang tadi yang kita ceritakan barang pabrik ya, ada quality controlnya, dan pabriknya itu juga memberi layanan jual, layanan purna jual. Nah, tetapi kan tidak semua perdagangan itu kan adalah barang-barang baru, tapi ada barang-barang yang tidak baru, tidak segelan. Nah, kalau barang-barang yang tidak segelan itu khiyar aibnya itu ya tergantung urf, tergantung kebiasaan. Nah, urf itu kebiasaan. Nah, misalnya begini ya, kebiasaan orang-orang Solo zaman dulu ya, ketika komputer tuh masih rakit ya. Itu biasanya si penjual itu nanti merakit komputernya terus dikirim kan. Nah, terus nanti si pembeli memakai dipakai 3 hari 4 hari. Nah, terus nanti 3 hari dikonfirmasi piye apik yo sampai iki wis fungsi kabeh. Nah, itu berarti istilahnya barang-barang yang tidak ada quality controlnya. Kalau modern kan memang ada quality controlnya kan ya, terus nanti disegel. Nah, kalau barang-barang yang tidak quality control tadi itu, penjual biasanya memberi tenggat waktu untuk pembeli untuk coba-coba, wis fungsi atau enggak itu. Nah, itu misalnya sampai 3 hari. Nah, ini indahnya kalau ini nampaknya ini lebih ke tanggung jawab penjual. Oh iya, kalau ada cacatnya nanti penjual itu istilahnya mengganti, insya Allah
itu mendatangkan keberkahan untuk penjualnya, mendapatkan keberkahan untuk penjual. Sebab apa? Misalnya ya, maksud saya gini, keberkahannya itu bisa dijelaskan secara rasional. Itu begini, keberkahannya itu kalau ada penjual yang seperti itu kan ya, ada catatan itu biasanya orang yang beli balenin mana kok tuku nang kono wae, atau dia itu kemudian cerita aku tuku nang kono ngene gitu kan. Nah, jadi itu akan mendatangkan barokah. Jadi sepanjang penjualnya jujur itu ya, itu memang akan mendatangkan barokah. Tapi kalau penjualnya itu tidak jujur, nah, misalnya untuk barang-barang yang ada khiyar aib gitu kan ya, khiyar aib itu nanti orang kapok cerita, mas kapok aku ngono. Nah, sehingga apa ya, semakin sepi. Nah, mungkin itu dari si penjual. Kalau dari si pembeli, keberkahannya ya insya Allah barangnya awet, tidak banyak trouble. Tapi kalau orang itu memang nggak jujur, dia tuh misalnya mau mencilakakan penjual ya, itu nama tidak berkah. Apalagi sekarang tuh banyak YouTuber gitu loh ya. YouTuber itu memberi review yang menjatuhkan. Nah, itu ya kasihan juga, pembeli mereview satu produk tapi niatnya itu menjatuhkan. Nah, itu ya nanti tidak berkah. Jadi memang kita ini kan istilahnya podo-podo golek rezeki. Nah, podo-podo golek rezeki, semuanya memakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara memakai aturan Allah adalah ya tidak merugikan satu sama lain. Nah, kalau kita memakai aturan Allah dengan tidak merugikan satu sama lain, itu insya Allah ya, apa yang kita lakukan itu namanya keberkahan. Nah, itu khiyar ya, namanya khiyar aib. Nah, tentunya untuk kejujuran itu macam-macam, tidak hanya terkait sama jenis barang. Nanti ada yang namanya khiyar aib, tidak, tapi ada macam-macam. Maka ada macam-macam kecurangan. Kita hendaknya dalam fikih Islam itu, dalam fikih jual beli kan ya, meskipun kalau saya menerima share-sharean di sini, kalau jual beli fikih muamalah Ustadz Muhammad Ridho kan ya, tapi kalau di fikih memang ada ya, memang bab seperti itu. Nah, baik, di macam-macam ini ya, macam-macam apa itu istilahnya kecurangan itu macam-macam. Nah, ada yang namanya kecurangan adalah menyembunyikan aib barang dagangan. Dagangan itu namanya tadlis. Menyembunyikan cacat barang yang dijual belikan. Menyembunyikan cacat barang yang dijual belikan. Nah, itu berarti ketidakjujurannya itu dari sisi penjual ya. Itu ketidakjujuran, sehingga dia menyembunyikan cacat barang yang dijual belikan. Nah, ada begini ya, zaman dulu ya, misalkan sarungnya sarungnya lubang, bolong, terus dipegang kan, luwati barangnya yang bolong digenggam ya kan, tidak kelihatan, atau daster atau apa kan ya, yang kurang bagusinnya terus disembunyikan supaya tidak kelihatan. Nah, itu namanya tadlis. Itu menyembunyikan aib barang yang dijual belikan. Nah, itu biasanya lebih ke penjual. Nah, kalau pembeli juga mungkin ada. Sebenarnya dia itu barang yang dibeli itu ya sebenarnya tidak cacat, dia ada cacatnya. Terus ketika dipakai ada kesalahan. Nah, sehingga jadi cacat, dibalik ini padahal enggak. Nah, itu kan bisa jadi kan, bisa jadi itu ada ketidakjujuran ya, dari seorang namanya pembeli
pembeli dengan cara tadi. Nah, baik itu namanya tadlis, menyembunyikan aib barang dagangan. Ada namanya hubnun fahis. Apa itu begini? Jadi terkait sama penjual, terkait sama pembeli yang mungkin dia bukan orang setempat, mungkin orang jauh, dia tidak ngerti daerah, tidak ngerti situasi ya, tidak ngerti daerah itu, tidak ngerti situasi. Nah kemudian dia beli. Nah si penjual nampaknya tahu, ini wong adoh, itu wong kene, itu wong kene. Nah terus nanti dia harganya misalnya ya memanfaatkan bayarnya belakangan misalnya. Bayarnya belakangan. Sing kudune nasi sepiring sama teh itu misalnya 40, dia bilang 65 misalnya. Larang bener. Ya, aman. Terus dia pertama ini. Oh, memang ning Solo larang. Ning Solo larang. Nah, dia belum tahu, awalnya belum tahu. Terus nanti dia ketemu sama temennya. Aku mau tuku sego sayur sudah lho, aku murah ya 30.000 tahun loh. Nah, ketika dia ngerti toko lain, dia merasa tertipu. Itu namanya hubnun fahis. Hubnun fahis. Jadi memang barang yang semisal di tempat lain yang adatan itu gajeke harganya segitu, kok dia mendapat harga yang sangat tinggi sekali. Nah kemudian istilahnya dia merasa tertipu. Tapi kalau memang itu karena ya tempat-tempat yang tidak biasanya, misalkan begini, kita ngopi beli kopi sak gelas di luar, misalkan di di warung luar, sama di bandara harganya beda. Nah itu tidak termasuk hubnun fahis, karena memang segitu. Di bandara memang harganya ada kenaikan. Ya faktanya macam-macam. Kenapa kalau di dalam bandara itu harganya mahal, sewanya tempatnya. Jadi itu tidak masuk hubnun fahis, karena memang tidak seperti biasanya. Atau jadi kalau yang ukurannya itu di tempat-tempat yang bisa dibandingkan. Misalkan gini, haul ya, masa haul ya, memang waktu haul itu harganya sesama bakul memang harganya segitu. Ini rodok murah ya kok di tempat yang agak jauh. Nah itu tidak masuk hubnun fahis. Hubnun fahis itu di keadaan yang mirip, terus lu kok larang banget. Nah itu berarti memang itu istilahnya dikeprok ya, kalau bahasa dikeprok. Nah itu memang tidak jujur dari si penjual. Nah namanya hubnun fahis. Hubnun fahis itu begini. Nah jadi istilahnya itu akan akan menjadikan perdagangannya itu tidak berkah, tidak barokah, karena ada hubnun fahis, dinaikkan harga untuk harga yang semisal ternyata sangat tinggi sekali, tidak seperti biasanya. Nah itu namanya hubnun. Ada tadlis, ada ya ngeprok ya. Nah ada juga namanya entul itu misalkan gini, saya itu jual misalnya, jual laptop misalnya, wah ada orang itu bang koncoku dewi, temen saya sendiri, terus ada orang mau beli laptop milik saya, wah laptop gini, wah terus teman saya bilang gini, wah aku gelem nih laptop ini, mau ambil tenan. Nah dia sebenarnya tidak ingin beli dia, tapi dia itu istilahnya memuji-muji barang saya, supaya orang yang nawar saya itu takut, wah ini orang tak tuku malah dituku
uang barangnya apik gitu kan ya. Nah itu kan ada begitu kan ya. Itu namanya entul. Nah itu ya tidak boleh. Ngentul itu tidak boleh. Kadang-kadang memang ya entulnya itu saktim, koncone dhewe, bolone dhewe. Jadi bolone dhewe. Memang kadang-kadang begitu ya. Misalkan podo-podo maklar ya, misalkan sudah ini ya sudah kerjasama antara maklar itu sudah kerjasama. Bukan berarti maklar itu tidak boleh, maklar itu boleh, tidak masalah. Halalan thayyiban. Yang tidak boleh itu kan tadi, kalau misalnya ada yang tidak jujur, ada trik. Triknya tadi itu. Misalkan ada orang rumahnya maklar ini ngomong nih, dituku karo Pak A, dinyang pinten, misalkan serah dinyang 200 juta, wah ampun saya niku, saat niku angel banget ya, sehingga dia mentalnya dijatuhkan oleh temennya Pak A tadi ya, yang ngentolnya tapi menjatuhkan, ngoten tuh. Nggih saiki sandal banget lho. Mang tingali yang dijual. Angel lakune gitu kan. Nah, ini kan nek dia nyang 200 apik banget. Padahal misalnya ini birang bisa laku 350 misalnya gitu ya. Terus dia ada itu namanya entul. Nah, bukan berarti maklar tidak boleh, maklar boleh. Yang tidak boleh kan kalau ngentul, kalau menyembunyikan aib barang dagangan. Kalau kemudian menaikkan dengan cara yang tidak biasa kan ya, atau udun fahisah begitu. Nah, jadi memang begitu ya. Intinya itu memang nek di peres ya, memang misalnya beda-beda, tapi intinya apa? Tipuan. Tidak mengandung tipuan. Jadi kalau jual beli itu tidak mengandung tipuan. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini istilahnya jual beli. Ada yang memang menipunya tuh tim itu macam-macam timnya ya. Misalkan gini, ada produsen tanaman, atau produsen misalnya burung, misalkan labet gitu kan ya, atau produsen tanaman misalnya gelombang cinta misalnya, senmani. Itu cara-caranya kan kadang-kadang sak regu. Jadi ada ya tentunya dipilih barang-barang yang memang potensial memang bagus barangnya. Tapi ngangkat regane ora kira-kira. Nah, sehingga itu cara ngentulnya tuh modern sekali, bikin pameran. Sesama mereka kan, pameran pertama di Malang misalnya. Pameran kedua di Solo misalnya. Nah, itu bikin pameran ini mana kembang yang terbaik jatuh di seseorang pemilik kolektor gelombang cinta namanya misalkan Pak A misalkan ya, menang ditawar 200 juta orang dientokno. Wah, terus harganya orang bodong-bodong beli ya. Itu kan ya. Harapannya nanti harganya naik. Bagi orang pakai koyok Rasulullah gelem ya, harganya 10 juta ya. Beli. Wah, nanti harganya ya pameran lagi ya. Wah, sehingga itu tim. Ngentulnya tim. Nah, itu tidak barokah. Jadi memang kita ini kalau melakukan transaksi itu ya, itu memang ya dalam rangka mendapat keberkahan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang itu kita tidak dapat barokah. Nah, baik, begitu pula ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun ini jual beli ya, begitu pula untuk akad-akad yang lain, transaksi yang lain. Karena sebenarnya yang menjadi pembahasan utama kan jujur. Itu jujur. Cuman ini kebetulan pas bahasnya jual beli. Maka itu juga berlaku untuk akad-akad yang lainnya. Akad yang lainnya tuh berlaku juga.
Misalnya ada akad misalnya multi level marketing misalnya kan ya, multi level marketing itu yang ada bertingkat ya, bertingkat nanti mensyaratkan kalau jadi downline-nya, istilahnya downline ya. Saya sudah ya masih ada berapa ya, itu istilahnya ada trik-trik tertentu sehingga itu nanti ada eksploitasi dari downline-nya. Misalnya gini, saya misalkan punya produk apa gitu kan ya, produk apa misalnya, kemudian nanti saya cari anak buah nanti ikut memasarkan, dan memang tuh produknya tidak dijual bebas. Biasanya dipilih produk tertentu yang memang tuh ada keunikan ya. Ini kan tidak masalah membahas keunikan dari produknya, tapi keunikan dari cara rekrut orang untuk memasarkan. Nah sehingga ini caranya pemasaran tuh berjenjang. Sehingga ini pertama pemasaran untuk orang terbatas, terus nanti orang itu memasarkan ke yang lain, nanti yang lain memasarkan berikutnya. Nah nanti kalau saya misalkan punya anak buah downline, namanya downline, terus anak buah saya ikut memasarkan, terus nanti saya dapat bonus. Nah sehingga ini yang paling atas, yang top line-nya itu nanti bisa dapat untungan berlipat-lipat. Nah yang bawah itu golai orang terus. Nah, itu sampai sebegitunya ya, dalam tanda petik ada kayak eksploitasi tenaga orang dengan trik-trik tertentu. Nah itu berarti kan ada ketidakjujuran. Jadi intinya itu memang kejujuran. Makanya babnya bab jujur. Memang yang diangkat adalah kasus jual beli, tapi tidak hanya masalah jual beli saja, tapi juga masalah terkait transaksi keuangan yang lain. Jadi kejujuran itu menjadi kunci ya, mendapat keberkahan. Nah, jadi tidak hanya jual beli, tapi juga misalnya kontrak kerja. Memang kontrak kerja itu kalau orang tidak pengalaman, dia hanya kan gini ya, orang itu istilahnya butuh, sehingga dia itu tidak membaca kontrak kerjanya kayak apa, dia membaca. Ternyata setelah berjalan taruhlah setahun 2 tahun, loh kok ternyata merugikan sekali. Berarti kontrak kerjanya kayak ada jebakan. Jika orang sudah tanda tangan, tapi malah dengan tanda tangan itu malah dia kayak kejebak. Berarti kan ada ketidakjujuran. Nah, makanya ini kalau kontrak kerja ya, itu kalau kontrak kerja hendaknya kalau kita punya keluarga tanda tangan kontrak kerja itu ojo kesusu ditanda tangani. Nanti takutnya kita itu termasuk dieksploitasi, dijebak oleh orang yang membuat kontrak kerja. Macam-macam contohnya ya. Contohnya macam-macam ya. Misalkan kayak tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri itu banyak yang kayak terjebak begitu. Neapes itu memang akhirnya terjebak dalam namanya trafficking, perdagangan manusia. Itu neapes itu begitu. Makanya ini namanya tidak jujur. Ketidakjujuran tidak hanya perdagangan saja, tapi juga kontrak kerja. Kerja itu bisa terjadi ketidakjujuran, itu barokahnya nggak akan ada. Yang tidak jujur tersebut ya, itu barokahnya akan hilang. Kalau dia dusta, kemudian kalau dia tidak jujur dan tidak menyembunyikan ya, kalau dia menyembunyikan sesuatu, berdusta, maka barokah perdagangan dari keduanya akan dihapuskan. Jadi konteksnya kejujuran. Nah, baik itu ya. Itu hadis yang ketiga. Kemudian ibu
yang dirahmati Allah ini mungkin ya tambahan. Berarti kalau begitu begini ya, jadi kalau begitu tuh namanya perdagangan, namanya kerja itu ternyata bukan urusan duniawi saja. Urusan kerja, perdagangan, kontrak kerja itu ternyata juga urusan akhirat. Akhirat. Nah, jadi kalau orang itu kan begini ya, orang kenapa kok bekerja? Kan memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan keluarga, misalkan dia punya tanggungan, memberi nafkah kan. Nah, berarti itu kan memang ya secara manusiawi orang pasti akan tergerak. Karena apa? Allah menitipkan pada orang itu misal rasa untuk tanggung jawab, ya. Nah, dia misalkan memilih jalur bisnis misalkan, memilih jalur ya kayak tadi ya, terkait kontrak kerja seperti itu tadi. Nah, kalau dia memilih talah bisnis dengan cara-cara yang Allah betulkan, itu sejatinya dia sabilillah di jalan Allah. Jadi makanya saya kalian tidak hanya urusan duniawi saja. Orang begitu tuh sebenarnya dia sabilillah di jalan Allah. Wah, kalau apalagi motifnya adalah untuk mencari nafkah ya. Wah, motif begitu kan? Itu betul-betul kalau seperti itu adalah sabilillah. Jadi bukan sembarangan. Orang di pasar, di toko atau onlinean ya untuk jual beli. Itu kalau sabilillah itu urusannya tidak dunia semata, tapi urusannya juga surga neraka. Itu begitu. Punlah kontrak kerja. Itu ya tidak hanya mendapat keuntungan dari kontrak kerja yang dibuat, tapi itu juga menyangkut surga neraka. Jadi begitu. Nah, termasuk kita ini ya, kalau ada pegawai memberi layanan kepada masyarakat itu diniati betul-betul memberi layanan pada masyarakat. Misalkan yang jadi dokter ya memberi layanan kesehatan, yang jadi guru yang memberi layanan pendidikan dan lain-lain. Departemen banyak sekali ya, departemen ada berapa saya tidak hafal. Nah, kalau dia niatkan memberi layanan, niatkan niatkan untuk melancarkan urusan orang, itu insya Allah pahalanya besar sekali. Jadi itu istilahnya apa? Barokah, barokah. Jangan sampai kita misalnya menjabat ya di satu departemen, terus kita memegang namanya administrasinya ya, terus kita kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat kan ya. Wah, kalau kita pedomannya begitu, wah kita tuh ya dalam tanda petik ya sebenarnya kita telah memesankan tempat neraka untuk diri kita sendiri. Memang begitu. Makanya sebenarnya bekerja itu tidak hanya masalah dunia saja. Bekerja itu masalah akhirat. Jadi kalau dia dalam pekerjaannya itu menggunakan cara-cara yang Allah gariskan, itu insya Allah sabilillah, insya Allah setiap dia melangkah ya di tempat kerjanya itu pahala serba apa. Tapi kalau dia tidak mengindahkan aturan Allah, wah itu dosa semuanya itu. Dan itu harian loh, itu tiap hari. Masuk tiap hari untuk dosa terus kan ya repot sekali ya. Nah, baik itu bab jujur dalam jual beli. Berikutnya bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya hadisnya sudah sering di bab niat gitu kan ya, panjang sekali. Nah, lantas yang terkait dengan bab yang mana? Yang Nabi ditanya al-ihsan. Al-ihsan. Apa itu ihsan kan? Nah, ini kan bab muraqabah ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi kan ceritanya gini ya. Sewaktu Nabi itu istilahnya bercengkerama dengan para sahabatnya, itu datanglah malaikat Jibril.
untuk mewahyukan pada Nabi perkara agama. Nah, jadi perkara agama itu ternyata terwakili dalam 4 hal ini, yaitu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kemudian kapan kiamat dan tanda-tanda. Nah, itu pokok-pokok agama itu. Jadi saya ulangi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan kiamat dan tandanya. Nah, jadi nanti Jibril datang pada Nabi itu sebenarnya ingin menyampaikan 4 hal tadi. 4 hal tadi, yaitu apa itu Islam, nanti kita kenal dengan rukun Islam, kan? Apa itu iman, nanti kita kenal dengan rukun iman. Istilah rukun itu istilah para ulama saja. Kalau artinya nggak ada kok kata-kata rukun, nggak ada rukun, nggak ada. Nah, kemudian apa itu ihsan? Nah, ihsan itu begini. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat engkau. Nah, itulah ihsan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sangat penting sekali dalam menjalani hidup ini ya, kita tuh merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau dalam menjalani hidup ini kita merasa diawasi oleh Allah, kita tidak akan maksiat. Misalnya gini, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada perkataan yang keluar dari diri kita kecuali pasti di kanan kiri ada raqib dan atid. Wah, itu raqib atid itu istilahnya tidak kok ada sendiri, tapi dia menjalankan tugas. Ini kan tugas, yaitu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yakin bahwa ketika kita hidup ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita, itu kok rasa-rasanya kita tidak butuh namanya KPK. Karena sudah wasi raqib atid. Jadi justru enggak usah. Seandainya ya ada setiap orang itu ya ada semuanya merasa diawasi raqib atid itu enggak butuh KPK, tidak butuh namanya inspektorat, itu tidak butuh gitu ya. Karena sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Muraqabah. Terutama kalau gini ya. Tapi ini tidak ada yang bapak-bapak, ini semuanya ibu. Bapak misalnya kerja di tempat lain yang tidak ada keluarganya, itu rawan sekali. Sebab kadang-kadang kan gini ya, orang itu menghindari dari maksiat. Kenapa? Karena malu. Masalahnya di tempat lain yang kau ono sing ngunangi. Konangan harus gak kenal itu kan ya. Nah, itu memang rawan sekali. Itu kalau tidak ada perasaan muraqabah, wah itu rawan sekali dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab muraqabah itu sangat penting sekali. Apalagi bendahara. Wah, itu malah medeni banget ya. Bendahara kan tidak tahu ya. Misalnya apalagi bagian pengadaan barang di kantor itu kan ya. Wah, itu misalkan dia di kantor. Terus istilahnya kenal kan, lama-lama tiap hari belanja kan kenal. Nah, belanja. Padahal dia kan posisinya wakil dari kantor. Berapa Pak ini? Pak, ini 1.200.000. Tapi iso Pak kalau sampean tak kayak harga 1 juta. Tapi kok notane tak gaweke 1.200.000. Itu namanya markup. Wah, bagian pengadaan tuh istilahnya deket sama bangsa memarkup itu kan ya. Nah, itu apa itu? Dianggap tempatnya besar. Nah, itu kalau tidak ada muraqabah itu rawan sekali. Problem MBG kan tidak ada muraqabah. Perasaan muraqabah. Problem apa MBG itu? Orang sedang makan siang gratis tuh ya.
Ya itu memang ya orang menduga mengira ini proyek proyek tok ini. Nah itu maka pentingnya muraqabah. Nah ibu-ibu yang dalam Allah, ini hadisnya saya bacakan pekan depan saja, itu panjang sekali. Nah bulan depan. Nah jadi ini andai ya orang itu ada sifat muraqabah, merasa diawasi Allah, itu aman-aman saja negara Indonesia ini. Ya, andai orang itu ada muraqabahnya. Nah, baik saya rasa ini dulu insya Allah ya. Katanya panjang itu, tapi muraqabah itu yang di al-ihsan itu. Apa itu ihsan? Nah, itu muraqabah. Babnya bab muraqabah. Baik saya rasa itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini masih ada sedikit waktu barangkali ya. Ada mau menyampaikan satu dua, monggo dipersilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Oke. Iya, jadi nanti tergantung sistemnya. Tergantung, tidak semua MLM haram, tapi tergantung kan MLM itu kan multi level marketing kan ya. Nah, kalau nanti ada yang tadi saya sampaikan eksploitasi downline. Nah, kemudian yang apply-nya atasannya itu tinggal ongkang-ongkang saja. Terus nanti downline-nya yang bekerja keras tuh kan ya, dengan diiming-imingi segala macam. Nah, itu jelas ada namanya eksploitasi orang gitu kan ya. Dengan sistem itu ya. Jadi tidak semua MLM itu haram dah. Tapi dilihat sistemnya. Cuman rata-ratanya itu adalah ada eksploitasi. Ya gitu kira-kira. Rata-ratanya ada eksploitasi downline saja. Orang yang di bawahnya. Apalagi saat begini ya, demi untuk nutup target dibeli sendiri barang. Jadi dia numpuk. Nah, ada begitu. Tapi ada yang begitu kan kasihan juga gitu kan. Karena dia targetnya itu tidak jualan. Karena dia sejauh targetnya itu tidak ingin jual barang berapa. Targetnya punya downline. Punya bawahan. Supaya dia tidak diputus ya oleh atas, maka dia barangnya dibeli sendiri. Sehingga dia nanti tetap bisa cari downline. Karena dia tadinya tidak jualan, targetnya cari downline yang di bawah. Nah, kalau begitu sistemnya ada eksploitasi, ya itu tidak jujur. Ya, jujur. Gitu kira-kira. Kalau Shopee kita beli barang kadang-kadang nggak sesuai kita beli. Iya, nanti penjualnya yang istilahnya apa ya, iklannya itu mengandung tipuan. Loh, ternyata ini loh. Dia harus yang ini. Makanya dibaca secara baik. Padahal istilahnya apa ya? Menampilkan iklan itu memang menjebak. Nah, itu berarti tipuan tersamar. Tipuan yang samar sekali. Memang intinya tipuan, tipuan terang-terangan atau tipuan trik. Kalau yang di online itu sering tipuan itu tricky. Tricky maksud trik tersembunyi. Oh iya ternyata begini, nah baru merasa tertipu. Nah tetap itu menipu, tapi pakai seakan-akan tidak menipu tapi menipu. Seakan-akan tidak menipu tapi menipu, itu ada juga. Ya penjualnya, pembelinya ketipu, nggak bisa kembalikan juga. Ya nggak berkah ya sana. Kita yang tertipu, semoga Allah mengganti kita. Nah gitu ya. Baik, ada yang lain lagi mungkin. Baik, alhamdulillah intinya jujur itu saja. Jujur jadi terang banyak sekali ini contoh-contoh. Baik, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya bukan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.